Ini kebetulan manajemen pengetahuan itu salah satu area of interest saya juga nih. Jadi saya tertarik banget sebenarnya ikut malam ini. Cuman ya kayaknya harus nindurin bayi dulu. Oh, di sini ada Apis juga lagi gendong dede ya, Masya Allah. Nah, jadi kita langsung aja mungkin ya teman-teman ya. Oke, boleh dipanggil-panggil lagi teman-teman yang lain yang belum pada join. Karena kita akan langsung mulai. Saya serahkan kepada Kang Maruf. Kepada Kang Ma'ruf, dipersilakan. Oke, saya izin share ya, Teh. Siap, monggo Kang. Ini ternyata udah pada kenal ya, luar biasa ya. Oke, sesi saya sudah terlihat. Udah, Kang. Oke, sip, sip, sip. Mungkin kita mulai saja ya, semuanya, akang-akang dan teteh-teteh semuanya. Jadi pada malam hari ini, malam Sabtu ya, kita akan mencoba bedah buku dari bukunya karangan Tiago Forte yang bertajuk Building a Second Brain. Nah, kita lanjut aja. Pada kesempatan kali ini kita ada 4 segmen nih. Yang pertama yaitu tentang pengenalan, lalu kemudian yang kedua itu konsep atau definisi dari second brain itu apa, lalu kemudian selanjutnya terkait teknis second brain yaitu metode code dan para, dan segmen terakhir yaitu toolsnya, aplikasi dan penerapannya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya nanti di sini saya sinyalnya hilang, mohon untuk chat ya. Takutnya nanti saya bahas sampai kemana gitu, nanti malah jadi eh, nggak dapat gitu ya penjelasannya. Oke. Lanjut ya. Oke. Oke, baik. Segmen pertama yaitu pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ma'ruf Nuruddin. Tapi teman-teman dari kalangan komunitas baca buku panggil saya adalah Syahruf. Dan saya juga salah satu dari anggota Baca Bareng Club yang diperkasai oleh Tevia dan Kang Rama. Dan saya juga berkarir sebagai seorang geolog ya, geologis yang hobinya tuh gemar membaca, dan juga saya tuh pecandu mochi teman-teman. Jadi suka bikin mochi dan makan mochi. Nah itu. Dan juga di sisi lain saya juga suka daki gunung kayak gitu. Ini perkenalan singkat aja dari aku. Lanjut. Segmen berikutnya yaitu tentang konsep dari definisi second brain sendiri. Oke. Nah, sebelum ke arah sana, ada quotes yang paling saya suka dari sejak awal saya SMP sampai sekarang, yaitu kutipan dari kitab Talimut Ta'lim, yaitu karangan Syekh Zarnuji, yaitu Man hafidhu farro wa man kataba syai'an farro. Yang artinya itu adalah hafalan akan sirna, tapi tulisan akan berdiri tegak. Menurut aku ini ada kaitannya dengan second brand, tapi ini second brand zaman dulu gitu ya. eh, Dulu mungkin istilahnya bukan second brand tapi adalah tulisan. Jadi mereka-mereka para orang yang menuntut ilmu itu, mereka selain menghafalkan, mereka juga menulis gitu ya. Dan salah satunya agar ilmu itu tetap terjaga yaitu dengan menulis. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengandalkan otak biologis kita, hanya menghafalkan tanpa ada tulisan sama sekali, ketika kita lupa, ya sudah, ilmu itu hilang selamanya. Tetapi ketika kita di otak kita punya ilmu atau hafalan tersebut, dan kita juga punya backingan datanya atau tulisannya, ketika kita lupa, kita bisa mengingat kembali dari tulisan kita sendiri. Nah, itulah apa ya, hikmah dari kalimat ini gitu, teman-teman. Berikutnya, tak lupa saya perlu menjelaskan gitu ya penulis buku dari Building a Second Brain ini, yaitu beliau adalah Tiago Forte, dan salah satunya adalah pendiri Forte Labs yang kemudian juga seorang pakar produktivitas dan kreativitas.
Dan teman-teman bisa juga untuk melihat atau belajar lebih detail tentang second brain bisa langsung lewat YouTube-nya, bisa follow namanya @tiagoforte juga. Oke. Em, Berikutnya yaitu eh, definisi dari second brain. Apa sih second brain itu? Jadi sederhananya second brain itu adalah membantu menyaring, menyimpan, mengelola informasi yang besar sekali. Dan dari second brain sendiri itu bisa menciptakan sebuah mahakarya original kita sendiri. Dan second brain juga itu memaksimalkan potensi ide-ide yang sudah kita punya. Dan kenapa harus second brain? Kenapa harus otak kedua? Kenapa nggak otak pertama aja yang kita jadikan sebagai acuan kita dalam menjalani keputusan atau berpikir gitu ya? Kenapa? Karena otak pertama kita cukup hanya fokus kepada critical thinking aja, berimajinasi, mengevaluasi, decision maker. Dan otak kedua itu fokus kepada penyimpanannya. Jadi yang dulunya otak kita kita bagi menjadi satu kesatuan, berpikir dan apa ya menyimpan informasi, kita pisah gitu ya. Otak pertama khusus untuk berpikir, otak kedua khusus untuk menyimpan informasi. Dan ini salah satu yang menurut aku jadi sangat penting di era sekarang, di mana kita di dunia digital ini selalu setiap detiknya terpapar oleh eh, konten-konten yang bisa jadi faedah, bisa jadi enggak. Dan itu membuat kita jadi overwhelmed, kayak gitu teman-teman. Banjir akan informasi, dan kita capek sendiri, padahal kita belum memulai apapun gitu ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya otak kedua. Nah, simpelnya otak pertama kita atau otak biologis kita bagi dua teman-teman. Nah, pertama kita bagi menjadi critical thinking. Jadi otak pertama untuk berpikir ya, otak biologis kita bisa dalam konsep kita berpidato ke publik, bisa untuk memutuskan sesuatu di apa momen rapat atau musyawarah, atau juga kita bisa menghasilkan karya ilmiah gitu ya, seperti itu. Dan juga fungsi kedua memori kita pisah menjadi dalam bentuk media digital ataupun juga bisa dalam bentuk buku fisik seperti notebook, bisa juga sticky note atau post-it, lalu kemudian OneNote, kemudian juga bisa file manager dari laptop yang bawaan, bisa juga kita pakai Notion, ya, bisa pakai Notion. Lalu kemudian juga kita bisa pakai Note gitu ya, Note dari bawaan Android, kayak gitu. Nah, jadi sebelumnya kalau dari second brand ini yang Tiago Forte tulis dalam bukunya itu kita lebih fokus kepada ke media digital teman-teman. Jadi mungkin untuk bahasa notebook dan sebagainya tidak dibahas di sini. Lanjut kita masuk ke segmen berikutnya yaitu adalah teknis penyimpanan second brand, yaitu ada metode code dan para. Untuk teknisnya nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, jadi teman-teman, apa sih code itu? Code itu sebetulnya singkatan teman-teman. Jadi singkatan dari capture, organize, distill, dan express. Capture itu artinya menangkap informasi, organize itu artinya mengelola informasi tersebut, kemudian distill. Distill itu artinya mengambil intisarinya atau menyaring gitu ya. Dan yang keempat adalah express, yaitu artinya adalah mengekspresikan karya kita untuk orang lain gitu. Dan code ini itu adalah kerangka kerja kita untuk mengelola informasi digital. Dan di bagian kanan ini kita bisa lihat bahwa ini adalah peta ya, peta secara keseluruhan dari second brain. Tadi ya ada capture, ada organize police ya. Ini peta zaman dulu dibuatnya. Ada distill dan juga expressive. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Yang pertama, yaitu poin pertama dalam code, itu capture. Jadi definisinya adalah menangkap ide dan informasi yang relevan. Jadi teman-teman, seperti yang aku sebutkan di awal, jadi pernah nggak sih teman-teman ngerasa bahwa kita mengalami kelelahan dalam informasi ya, banjir informasi. Nah, istilah dalam buku Tiago Forte itu adalah quicksand of time atau overwhelm lah kalau kita sebut ya. Jadi kita merasa terpapar oleh konten-konten setiap hari, baik yang bermanfaat maupun yang enggak, dan kita jadi capek sendiri. Padahal kita nggak belum ngapa-ngapain, belum juga melakukan kegiatan, tapi otak kita sudah full dengan informasi. Nah, gimana caranya
kita fokus terhadap atau mengendalikan diri kita agar kita tidak terjebak dalam perasaan tersebut. Nah, Tego Forte itu bilang bahwa dengan cara mengubah mindset kita. Nah, pertama yaitu adalah kita ubah bahwa kita adalah kurator. Jadi apa itu kurator? Kurator itu adalah semacam penjaga, pengawas yang terus apa ya membuat informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita itu difilter sama kurator atau diri kita sendiri. Jadi mana informasi yang bagus kita serap, mana yang enggak. Nah, itu. Jadi kita sebagai diri kita kendali atas informasi yang masuk dan keluar seperti itu, teman-teman. Jadi kita perlu mengubah mindset dulu. Lalu yang kedua yaitu dengan cara membuat 12 favorit question. Jadi pertanyaan-pertanyaan favorit itu kemudian kita list nih teman-teman agar tahu nih mana informasi yang perlu kita simpan, mana yang enggak. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang terlintas hari ini, pertanyaan favoritku ya, ada 6. Bisa aja teman-teman punya pertanyaan favorit yang lebih dari 12, itu bagus banget. Nggak masalah. Pun juga misal kurang dari 12 juga nggak masalah ya. Jadi itu nanti akan terus berjalan ketika teman-teman sudah punya jawaban dari atas pertanyaan tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya dari 6 pertanyaan favorit saya hari ini. Misal yang pertama, bagaimana cara agas di hutan? Ini yang saya lagi cari gitu ya. Untuk saat ini. Yang kemudian yang kedua, apa yang perlu dipelajari dalam pernikahan? Terus kemudian yang ketiga, cara membuat mochi dengan isian selai jahe. Ini agak agak random. Yang keempat, rekomendasi kuliner di Bandung dan di Jakarta. Lalu yang kelima, rekomendasi buku self development yang bestseller. Dan yang keenam, berita bencana alam terkini dan lain-lain. Ini salah satu yang apa ya terlintas ya di pikiranku hari ini. Dan ini nanti informasi yang akan masuk ke dalam second brainku gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita poin kedua yaitu adalah organize. Jadi organize itu adalah mengatur informasi agar lebih mudah digunakan. Dan caranya adalah yaitu para metode. Jadi metode para itu masuk di bagian code, khususnya di poin organize teman-teman. Jadi para metode itu apa? Para metode itu juga singkatan dari project, area, resource, dan archive. Dan para metode ini teman-teman itu berbasis waktu pengerjaan. Jadi seberapa lama tenggat waktu yang dilakukan dan file yang di folder itu akan terus berpindah, nggak di satu folder itu aja. Nah, intinya seperti itu. Mungkin kita lanjut ke para metode. Jadi para metode itu dibagi jadi 4 ya, teman-teman. Yang pertama adalah project. Project itu adalah tugas-tugas yang sedang kita kerjakan atau ada tenggat waktunya, ada deadline-nya dan perlu kita kerjakan saat itu juga gitu ya. Nah, kemudian folder kedua yaitu adalah area atau bidang-bidang yang dikelola terus-menerus. Jadi mungkin gimana ya? Ada beberapa aspek yang nggak ada tenggat waktunya gitu ya teman-teman. Contohnya seperti kesehatan. Kesehatan itu nggak ada tenggat waktunya. Beda sama kayak tugas-tugas yang pekerjaan rumah, laporan, itu kan ada tenggat waktunya nih. Sedangkan kayak keuangan, kesehatan, pendidikan, ataupun misal bayar pajak, itu kan nggak ada tenggat waktu kan. Itu terus continuous, terus berkelanjutan. Makanya folder-folder yang tidak punya tenggat waktu, terus berkelanjutan, dia masuk ke dalam area. Nah, berikutnya adalah resources atau research. Itu adalah folder yang berisi tentang materi dan referensi pendukung. Jadi folder ini tuh eh, apa isinya adalah informasi-informasi yang bisa jadi ide kita untuk ke depannya gitu ya, untuk menghasilkan karya lain gitu, teman-teman. Lalu berikutnya itu adalah archive atau arsip gitu ya, teman-teman. Nah, arsip ini itu adalah file-file yang sudah kita tidak gunakan lagi dari ketiga folder ini, dari project, area, maupun resource ya. Yang dirasa kayaknya udah nggak aktif dan nggak mungkin dibuka lagi, taruhlah di arsip ini ya, taruh di arsip ini. Nah, eh, mungkin teman-teman bertanya gitu ya, kenapa gambarnya dapur gitu ya? Nah, jadi para metode ini dianalogikan sebagai dapur teman-teman. Project sebagai kompornya, ya, alat masaknya. Terus kemudian area adalah sebagai kulkasnya, resource sebagai kabinnya,
Kemudian arsip itu sebagai ruang pendingin. Kayak gitu teman-teman. Jadi para metode itu semacam seperti dapur lah, yang nantinya akan menghasilkan masakan-masakan yang enak buat orang lain gitu teman-teman. Kita bagikan ke orang lain gitu. Nah, masakan-masakan ini adalah karya kita. Bisa berupa pidato, bisa berupa karya ilmiah, bisa berupa dalam bentuk seni kayak gitu ya, patung, gambar dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Nah, em, lanjut. Nah, ini teman-teman mungkin contoh dari aku terkait eh, penerapan dari parameter sendiri. Ini adalah folder aku sendiri. Saya bagi jadi 4, project, area, resource, dan arsip. Arsip ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah distill. Distill itu adalah menyaring dan memproses informasi. Nah, salah satu eh, eh, apa namanya poin dalam distill ini adalah yang pertama, bold and highlight, yaitu ketika kita punya semacam artikel, kita bisa menebalkan dan meng-highlight, kita ambil intisarinya. Mungkin kalau di Indonesia kita sebutnya intisari itu dalam bentuk 5W1H ya teman-teman. What, why, when, where, who gitu ya. Dan satu lagi how. Nah, itu. Setidaknya mencakup 5W1H itu sudah apa ya, membuat intisari dari artikel tersebut. Lalu kemudian juga ada istilah dari intermediate package atau kita singkat IP gitu ya. Nah, intermediate package ketika kita punya database atau second brain yang besar, kita bisa ngebuat template atau kita daur ulang lagi teman-teman. Misal nih, intermediate package ini aku dulu pernah buat folder di project yaitu kuliner di Bandung. Terus kemudian 3 bulan kemudian aku buat folder traveling di Bandung. Nah, aku dulu ingat nih, aku punya folder kuliner di Bandung eh, yang ada di misal di folder area gitu kan, di folder area ini. Makanya aku bisa callback lagi nih. Nah, folder kuliner di Bandung itu kita sebut namanya intermediate package. Jadi kita tidak memulai project itu dalam 0% ya, tapi bisa dalam 20% atau 30%. Bisa juga, misal kita punya kerjaan nih, em, apa namanya? Oh, suaranya hilang-hilang. Aman sekarang suaranya tes sol, lah, tes sol. Di saya aman sih. Oke. Aman kok, Kang. Oh ya, Suaranya sip, ada sip, kok. sip. Oke. Mohon ya nanti kalau misalnya ada sinyalnya kurang atau gimana. Soalnya emang ini lagi di the middle of nowhere ini mate. Oke, sip. Lanjut ya. Jadi gitu. Si intermediate package ini adalah sesuatu yang menurut aku sangat berguna buat teman-teman. Jadi nggak perlu kita mulai dari nol lagi, tapi bisa kita buat dari template project-project sebelumnya. Misal aku punya laporan presentasi ke klien A, terus aku besoknya mau ke klien B presentasi. Kita bisa pakai format PT dari klien A buat klien B, kayak gitu. Nah, itulah disebut intermediate package. Jadi nggak perlu lagi ngebuat sampai nol gitu. Tapi memang ada beberapa misal case yang mau nggak mau kita mulai dari nol gitu ya. Nah, setidaknya kita ketika kita mulai dari nol, kita bisa buat intermediate package ini atau IP gitu ya, template atau bisa kita daur ulang lagi gitu teman-teman. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contohnya ya, kita coba workshop dulu di sini. Ini dari berita BBC teman-teman terkait banjir dan longsor di Tapanuli ya. Judulnya Pak Bupati tolong kami, ribuan orang mengungsi akibat banjir dan longsor di Sumatera Utara akibat kerusakan hutan atau cuaca ekstrim. Nah, ini contoh saja kalimatnya. Mungkin saya bacakan dulu ya teman-teman. Setidaknya 2.851 orang di 4 kabupaten dan kota di Sumatera Utara mengungsi akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak akhir 24 November lalu. Berdasarkan kesaksian warga, peristiwa alam dengan skala seperti ini tak pernah terjadi dalam puluhan tahun terakhir. Korban meninggal yang telah dikonfirmasi berjumlah 19 orang, tersebar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Namun, data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Basarnas ini masih bisa bertambah karena evakuasi korban masih terus dilakukan. Menurut BNPB,
banjir dan longsor ini dipicu siklon tropis Koto di Laut Sulu dan bibit siklon 95B di Selat Malaka. Dua siklon itu mereka sebut menyebabkan hujan lebat dan angin kencang di kawasan Sumut. Namun kelompok advokasi lingkungan WALHI meyakini banjir dan longsor ini tak bisa dilepaskan dari kerusakan hutan akibat penebangan kayu yang masif dan pertambangan emas yang dioperasikan PT Agincorp Resources dan lain-lain. Nah, dari artikel ini kita coba ringkas dulu ya dengan cara menebalkan atau kita bold dulu. Nah, dari yang kita buat ini adalah kalimat-kalimat inti yang berdasarkan 5W1H, teman-teman. Pertama dari ini 2081, ini kan subjeknya ya. Dari di 4 kabupaten adalah where-nya atau di mananya. 24 November itu adalah waktunya. Lalu kemudian korban yang meninggal masih subjeknya atau objeknya bisa. Terus kemudian tersebar di Tapoli Tengah, Selatan, Utara, dan Utara Sibolga itu di mananya. Lalu kita bisa lihat penyebabnya atau why-nya gitu ya, atau kenapanya itu dari siklon tropis dan juga bibit siklon 9B, dan juga why yang kedua adalah atau kenapa yang kedua adalah kerusakan hutan dan juga pertambangan. Nah, setelah kita menebalkan, kita bisa singkat lagi. Kita ambil kata kuncinya. Nah, kita bisa ambil kata kuncinya yaitu adalah pertama, contoh 2.801 orang. Waktunya. Korban yang meninggal berapa? 19 orang. Tempatnya di mana? Tengah, selatan, utara, dan kota Sibolga. Nah, terus kemudian penyebabnya itu ada dua gitu ya. Ada yang dari berdasarkan BNPB, ada yang berdasarkan dari advokasi lingkungan, yaitu siklon tropis dan juga bibit siklon. Lalu kemudian yang kedua adalah kerusakan hutan dan pertambangan emas. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi ada dua lapisan gitu ya. Kita dalam mengambil intisari yaitu dengan menebalkan dan juga meng-highlight stabilo. Gimana kalau misalnya kita nggak bisa menebalkan gitu ya? Kita bisa dengan underline gitu. Kalau misalnya kita dalam bentuk artikel fisik gitu ya, seperti majalah dan sebagainya. Itu di spill teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke poin keempat, yaitu express. Jadi express itu apa? Yaitu menggunakan kembali informasi yang sudah digunakan untuk menghasilkan karya baru, seperti pidato, karya ilmiah, dan konten-konten lainnya. Kayak gitu ya. Nah, di sini express itu dibagi dua mode, teman-teman. Ada mode divergen, ada juga mode konvergen. Nah, ini kita bahas di berikutnya. Nah, mode divergen itu adalah ketika kita dalam dalam posisi riset ya, mencari informasi, menangkap berbagai informasi, lalu yang kedua menyelidiki pendekatan dan cara berpikir yang baru, lalu yang ketiga bereksperimen dengan berbagai solusi. Jadi kita terbuka akan segala informasi tersebut terkait kemungkinan-kemungkinan, opsi, ide, dan juga pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, di sini kita mengeksplor nih seberapa jauh kita dapat mengeksplor informasi tersebut. Lalu mode kedua yaitu mode konvergen. Mode konvergen itu artinya kita mulai memasak kalau dalam dapur ya. Kita sudah ngambil bahan-bahan tadi ya, ngambil bahan-bahan, terus kita tinggal masak nih. Nah, kalau misalnya pas kita masak, ada bahan-bahan yang ternyata nggak dibutuhin, ya kita buang gitu ya. Bahan ini nggak dibutuhin nih, padahal kan masakan kita ini gitu ya. Yang nggak relevan kita buang gitu ya. Nah, kemudian kita eliminasi nih opsi-opsi lain. Misal menu kita adalah nasi goreng atau misal nasi goreng itu kan opsinya bisa digoreng pakai sambal hijau, pakai nasi goreng nasi merah atau nasi kecap atau nasi putihan gitu ya. Nah, banyak opsi kan. Misal kita tujuannya adalah nasi goreng dengan kecap gitu ya. Nah, opsi-opsi lain seperti nasi goreng pakai nasi merah, nasi goreng yang putihan yang nggak ada kecapnya, itu kita eliminasi. Kita fokus kepada tujuan kita gitu ya, ke karya kita mau apa gitu. Nah, yang berikutnya adalah menghasilkan karya yang akan dibagikan orang lain. Nah, itu adalah mode konvergen teman-teman, yaitu mencoba mengambil kesimpulan, membuat karya, bisa karya ilmiah maupun pidato dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan gitu ya, kita korelasikan antara code dan juga eh, mode divergen dan konvergen teman-teman. Nah, mode divergen itu meliputi capture dan organize. Jadi kita kalau di istilah dapur gitu ya, kita coba cari bahan-bahannya dulu nih.
kita bahan makanan mochi apa ya gitu ya. Misalnya eh, tepung tepung ketan gitu ya, tepung ketan. Terus gula, susu, terus kemudian tambahin air dikit, tambahin terigu dikit, kasih apa isian coklat yang meleleh sama mentega gitu ya. Nah, di sini kita capture semua bahan-bahan masakannya. Lalu kemudian dari bahan-bahan masakan tersebut kita coba organize, kita simpan dulu nih ke dalam kulkas atau ke dalam lemari gitu ya untuk penyimpanan. Yang penyimpanan itu menggunakan metode PARA ya. Tadi PARA itu adalah Project, Area, Resource, dan Archive kayak gitu. Nah, mode ini adalah mode divergen teman. Mode mencari segala informasi yang ada. Dan di sini kita mungkin sebagian kita bisa nih melakukan pengolahan itu ya, pengolahan informasi, tapi difokuskan kepada mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, baru nih ketika dirasa bahan-bahan makanan atau informasi sudah cukup, baru kita masuk ke mode konvergen. Kita mulai memasak nih, mulai memasak makanan kita dari bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Lalu dari bahan-bahan makanan itu kita distill lagi, mana yang relevan, mana yang enggak, mana yang digunakan di menu masakan ini, mana yang digunakan di menu masakan yang lain gitu ya. Kita distill lagi, kita ambil intisarinya, lalu kemudian kita masak di sini. Kita jadikan sebagai masakan-masakan yang enak gitu ya. Misal kalau mochi ya jadi mochi gitu, isian tadi serai jahe gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini teman-teman nggak bisa kita apa ya bahasanya multitasking jadi mode divergen dan convergen itu nggak bisa. Harus pilih salah satu. Teman-teman mau ke mode divergen dulu kan atau mode convergen. Nah, kenapa? Karena kalau misal kita dua-duanya gitu ya, kita ngambil informasi iya, ngambil convergen convergen iya, jadi pusing, kagok gitu ya. Jadi overwhelm gitu ya. Nah, disitulah yang jadi pusing. Nah, makanya eh, kalau teman-teman mungkin kalau orang yang sering melakukan riset atau tugas tugas akhir pasti akan melakukan seperti ini. Dia pertama riset dulu gitu ya, dirangkum dulu, disimpan dulu yang rapi di file. Lalu kalau sudah cukup papernya, baru dia olah gitu. Kemudian jadi karya ilmiah atau tugas akhir, skripsi, disertasi dan sebagainya. Gitu. Mungkin ini kesimpulan dari Psychobrain ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita segmen yang keempat. Dan segmen yang terakhir yaitu aplikasi dan penerapannya. Nah, ini mungkin aplikasi yang sering akan kugunakan terus, yaitu Notion ya teman-teman. Ini Notion ini Hercules 26 ini resolusi untuk tahun depan ya, 2026. Terus kemudian juga beberapa ada daftar baca atau book tracker yang sering ku baca, yang bacaan-bacaan yang ku baca sampai hari ini ku masukkan ke dalam database ini. Jadi ku tahu seberapa banyak bacaanku selama hidupku. Seperti itu juga di Notion ini aku juga buat daftar hubungan, baik hubungan teman, sahabat, keluarga dan sebagainya itu juga aku buat di Notion. Terus kemudian pekerjaan juga masuk dalam Notion ini kayak gitu. Dan menurut aku Notion ini juga bagus ya. Secara desain itu cukup bagus karena dia bentuknya blok-blok gitu. Bisa masukin foto dan apa ya, enak lah dipandang gitu ya kalau Notion. Tapi memang kekurangan dari Notion ini itu adalah dia mesti online. Bisa offline tapi kita perlu setting gitu ya. Di halaman apa kita perlu offline. Kayak gitu. Nah, berikutnya yang sering paling kupakai adalah file manager bawaan dari laptop teman-teman, yaitu ini. Jadi ini file yang akan kupakai dari 2024 awal sampai akhir ya. Dan ini yang terbaru ya. Jadi saya pakai laptop baru dan ini saya pindahkan. Dan teman-teman kalau misal mau pindah device gitu ya, kita tinggal ini aja ambil satu 4 folder ini kita pindah ke folder lain gitu. Kan biasanya kalau bawaan laptop itu kan dibagi per tipe file ya. Jenis file-filenya dibedakan. Contoh misal dokumen-dokumen, terus kemudian foto-foto, video-video gitu ya. Terus kemudian download juga beda lagi. Nah, di basis project parameter ini, itu nggak seperti itu. Foto, video, maupun dokumen itu masuk ke dalam satu project yang sama gitu ya. Misal, traveling ke Bandung gitu ya tadi foto foto-fotonya, videonya, mungkin dokumen-dokumen administrasinya masuk ke dalam folder traveling di Bandung kayak gitu.
Seperti itu ya teman-teman. Dan juga beberapa aku juga pakai OneNote ya untuk catatan yang lebih komprehensif. Untuk webinar-webinar itu aku pakai OneNote. Juga beberapa kali lebih sering ke Word, ke PowerPoint, terus kemudian juga Excel itu juga saya pakai untuk second brain ini. Terus kemudian juga area ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada beberapa aspek kehidupan yang nggak ada tenggat waktunya. Contoh misal, di sini ada kesehatan, kepenulisan, keuangan. Itu nggak ada tenggat waktunya dan memang terus terus kita kerjakan gitu ya. Kan kita harus misal kesehatan gitu ya, kita harus tetap sehat gitu ya. Jadi mau nggak mau, ini teh perlu kita lakuin gitu. Kesehatan, keuangan, software. Nah, ini juga ada motor saya ya, motor Vario 150 yang menurut saya itu bukan bukan project yang sekali selesai gitu ya. Tapi eh, apa namanya? Terus maintenance gitu ya. Ganti oli berapa kali, terus kemudian servisnya berapa kali kayak gitu. Oke, lanjut berikutnya juga aplikasi-aplikasi lainnya. Aku masih pakai notebook ya teman-teman. Jadi notebook ini setiap waktu akan selalu nempel di badan aku. Jadi ya kegunaannya fokus pada catatan ide ya, ide yang terlintas dalam pikiranku. Aku langsung lihat ke notebook gitu ya. Apalagi kalau dalam keadaan mode nggak ada sinyal atau yang lagi apa ya, mode cepat gitu ya. Notebook itu sangat membantu aku. Kenapa? Karena kalau pakai HP itu kadang butuh proses yang lama gitu, kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya ada posit ya, ada posit. Posit ini banyak banget kegunaannya buat aku. Pertama buat reminding. Biasanya kalau aku besok eh, merasa takut lupa kalau baru ngerjain ini, ngerjain A, B, C, D, aku perlu reminding gitu ya. Besok kerjain ini, maruf gitu ya. Jadi reminding untuk diri sendiri gitu. Dan posit juga aku pakai buat kalender dadakan. Aku bisa buat kalender dadakan dari posit dan ku tempel dimanapun aku berada gitu ya. Misal aku berada di kota ini, ya aku buat kalender sendiri, ku tempel. Kenapa nggak pakai HP gitu? Karena kalau pakai HP, stepnya tuh banyak gitu ya. Kita harus buka, nyalain HP dulu, kita buka aplikasinya dulu gitu ya. Jadi ada tahapannya. Sedangkan kalau misalnya aku pakai Post-it, itu tuh langsung ku tempel di tempat yang sering aku lewati gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus baca gitu. Dan agendaku juga ada di situ gitu. Jadi lebih praktis lah secara di lapangannya atau secara realnya di dunia gitu ya. Kalau pakai HP menurut aku masih kurang lah gitu. Ini prefer aja ya, prefer dari diriku sendiri. Mungkin teman-teman lebih suka ke pakai handphone atau gimana itu dibebaskan. Ini aplikasi yang sering ku pakai. Terus juga Post-it ku pakai buat quotes ya untuk memotivasi diri sendiri. Juga kadang beberapa kali aku menggunakan Post-it atau sticky note itu untuk eh, mendukung diskusi gitu ya. Jadi kadang gayaku dalam berdiskusi itu pakai Post-it gitu. Selanjutnya yang paling kanan itu to-do list. To-do list itu yang aku pakai untuk to-do list teman-teman. Kadang aku juga pakai notebook untuk to-do list, tapi secara digital dan secara data yang rapi aku pakai to-do list. Kalau di to-do list itu kita bisa ada fitur namanya NPL. Jadi ketika kita ngetik tomorrow atau today itu akan terset waktunya hari ini atau tomorrow besok gitu. Atau misal kita nentuin to-do list-nya untuk prioritas pertama, kita bisa tulis P1, P2, P3. Nah, itu to-do list itu menurut aku cukup membantu ya dalam mengefisienkan pekerjaanku ya, agenda-agenda hari ini dan pekan seperti itu. Ya, mungkin itu ya 4 segmen untuk mini workshop pada kali ini. Buat teman-teman yang merasa ada yang kurang gitu ya, atau ingin didiskusikan kembali, bisa DM aku aja lewat Instagram @cahruf atau Facebook ke nama yang sama, Maruf Nuruddin, atau bisa teman-teman email aku nih di maruf@gmail.com. Dan mungkin quote yang mungkin lagi aku suka hari ini, 2 hari ini itu adalah bobot panganyun timbang taraju. Ini karena aku habis baca buku adalah buku tentang petualangan. Jadi bobot pangan Yuti Mantaraju ini artinya
apa yang dilakukan ditimbang dulu gitu. Nah, itu intinya. Jadi mungkin sedikit bercerita, aku suka baca, juga suka bikin dan makan mochi, juga koleksi batuan sebetulnya. Batu-batuan dari segala penjuru dunia ini aku ingin koleksi gitu ya. Dan juga salah satunya aku juga orang yang ingin tumbuh dan terus tetap tumbuh gitu ya. Dan mungkin itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan mungkin saya tutup dengan quotes-nya dari Tiago Forte ya, di buku ini, yaitu semakin cepat kita memulai, semakin cepat kita melakukan perbaikan. Mungkin kalau istilahnya tugas akhir, orang yang tugas akhir ya, semakin cepat kita mengerjakan, semakin cepat kita revisian. Seperti itu. Mungkin gitu aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kang Rama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Kang Ma'ruf ya untuk pemaparan yang sangat insightful ya. Dan sejujurnya mungkin jadi bikin kepikiran buat buka folder laptop masing-masing. Di sini siapa nih yang masih berantakan, yang folder downloadnya sampai ribuan, yang belum dirapi-rapihin mungkin ya. Yang mungkin ada ide tapi kayak ya mungkin masih lompat-lompat gitu ya. Dan ternyata di sini ya dari buku Building a Second Brand ini jadi sebuah topik yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi bagaimana memang second brand ini itu tuh sebuah konsep ya tentang gimana kita bisa mengatur informasi, ide, dan juga pengetahuan pribadi kita ya pakai sistem ini gitu ya, supaya otak kita itu nggak kewalahan ya. Karena kan pada dasarnya otak manusia itu sebenarnya ya memang lebih optimal jika digunakan untuk berpikir yang optimal ya. Jadi karena otak manusia tadi mungkin punya keterbatasan juga ya, ada long term memory, ada short term memory gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak informasi itu kan kadang-kadang suka lupa gitu. Makanya kan ada salah satu quotes di Arab juga yang mengatakan ya ikatlah ilmu dengan mencatat ya. Nah, kalau di dunia digital zaman sekarang, ikatlah informasi dengan ya manajemen informasinya ya atau mengarsipkannya dengan baik gitu sehingga kapanpun kita perlukan itu kita bisa. Nah, that's why this is called the second brain ya, otak kedua ya. Jadi asisten otak kita ya, sistem eksternal buat nyimpan hal-hal yang penting gitu biar kita lebih ringan, produktif dan kreatif tadi. Ada beberapa metode ya, kode, para dan sebagainya tadi sudah dicontohkan. Nah, mungkin sekarang kita buka ya sesi tanya jawab ya untuk rekan-rekan yang mungkin masih penasaran atau wondering yang lebih detail lagi. Ya, silakan dibuka kesempatan untuk diskusi dan tanya jawab. Buat yang sudah ada pertanyaan, mungkin bisa kalau mau langsung ngomong bisa langsung raise hand ya atau mungkin menuliskan di notes. Dan di sini sudah ada Kang Rofik dan Kang Dimi ya yang sudah raise hand di sini. Mungkin dipersilakan dulu untuk Kang Rofik, mangga Kang untuk menyampaikan pertanyaannya. Tadi Kang Dimi dulu sih yang raise hand-nya gimana? Oh ya udah, mangga Kang Dimi duluan Hmm. kalau gitu. Ya, terima kasih Kang Taufik. Kang Maruf apa kabar? Alhamdulillah, baik Kang Dimi. Gimana Kang Dimi juga, apa kabar? Alhamdulillah. Jadi gini ya, saya selama 40 sekian tahun lah ya, baru dapat ilmu seperti ini gitu kan. Benar-benar saya sering baca buku, tapi baru menemukan namanya Building a Second Brain. Padahal saya sering baca buku. Nah ini tadi Kang Maruf menyampaikan tuh benar-benar saya tuh setiap hari mungkin dari tahun 2016 tuh saya baca penerima informasi yang banyak banget. Apalagi kan saya banyak banyak apa banyak ngajar ngisi-ngisi materi yang beragam gitu. Itu di folder itu benar-benar masih acak-acakan. Jadi materi saya dari 2016 sampai 2025 itu sampai sekarang hampir ada ratusan bahkan mencapai 500 itu saya benar-benar udah kewalahan gitu untuk mengaturnya gitu Kang Kang Maruf ya. Terus kemudian kadang-kadang yang namanya nyari nyari data dari nyari ini mah nyari data yang materinya sama mau saya cari bener karena saking folder banyak gitu kan. Dan tadi saya menemukan wah ini ternyata saya tuh masih belum teratur lah orangnya masih belum teratur. Ya, saya pakai sticky note. Sticky note itu biasanya kalau saya tuh pakai diskusi di dalam training gitu kan. Jadi setelah tadi
setelah tadi Kang Ma'ruf menyampaikan, wah ini saya harusnya untuk mulai hari ini udah boleh mengatur-ngatur folder gitu kan. Folder tuh saya acak-acakan banget di laptop tuh, bener-bener jujur gitu. Semua materi, foto-foto, ratusan ribu foto itu bener-bener, aduh saya gimana, sampai ada manajer gitu, ada manajemen gitu, tolong dong atur ini, saya pusing banget, banyak banget. Nah, tadi mulai terbuka, kayaknya perlu diatur nih. Nah, gimana nih? Saya pengen tanya sama Mas Maruf, Kang Maruf, gimana cara pengaturan seperti itu? Apakah saya dari nol lagi ngatur-ngatur satu-satu lagi atau gimana gitu kan? Terus yang kedua, saya itu orangnya pelupa, pelupa karena saya kan banyak-banyak ketemu orang, sangat banyak ketemu orang. Ketika ketemu orang itu saya lupa ini siapa namanya dan di komunitas mana. Itu benar-benar ini siapa. Apakah ini memori saya ada terlalu full atau gimana? Kang Maruf, itu aja sih Kang Maruf. Maaf ya kalau misalnya kepanjangan. Oke, oke, Kang Rama ini mau dibahas dulu atau gimana? Mungkin ditampung dulu kali ya. Kita buka sesi pertanyaan buat dua penanya dulu di awal. Tadi dari Kang Dimi ya. Selanjutnya mungkin dari Kang Rofik, mangga Kang. Oke, oke. Iya, sebenarnya nih ya, nama saya Rofik, saya domisili Semarang, tapi aslinya Jawa Barat juga. Pertanyaannya simpel sih Kang, jadi saya kan banyak nulis apa ya, ya materi apapun lah, mau itu seminar, kajian dan lain-lain. Nah, dan emang udah pakai Notion juga sebenarnya dan Google Docs sih gitu ya sampai sekarang. Nah, cuman setelah diarsipasi itu udah jarang dibuka lagi. Jadi kayak mindset saya itu cuman fokusnya ke nyimpen gitu. Nah, entah itu mungkin saya emang lupa atau memang ya entahlah gitu ya. Tapi akhirnya jarang yang akhirnya diolah lagi gitu ya. Nah, apakah ada apa ya? Ya bagaimana biar yang sudah terarsip itu akhirnya bisa bermanfaat juga gitu ya. Apakah memang nanti mindsetnya kamu harus punya project dulu atau punya ini dulu baru kamu ya ikut kelas gitu ya atau eh, hal lain lah gitu. Jadi biar tetap apa yang sudah tersimpan tuh nggak hanya numpuk doang di lemari, ya istilahnya kayak gitu. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kang Rofik atas pertanyaannya. Jadi mungkin sedikit beriman lagi ya Kang Cahruf. Tadi pertanyaan dari Kang Dimi ya, dengan pengalaman yang sangat malang melintang dan informasi yang luar biasa banyak. Jadi memang punya urgensi ya buat mengatur apakah mau mulai lagi dari nol atau seperti apa ya. Lalu yang keduanya tadi untuk mengingat ya, apalagi Kang Dimi ini public relationnya EC ya kayaknya ya. Semua orang kenal yang di EC dan ternyata tiap ketemu komunitas ada member EC lagi. Ternyata satu circle lagi, ketemu lagi ya. Jadi mungkin gimana biar bisa ingat itu ya. Dan tadi pertanyaan yang kedua, yang dari Kang Rofik, itu gimana dari apa yang sudah kita arsip ya, karena kadang-kadang malah jarang diolah lagi. Gimana biar bisa bermanfaat yang sudah diarsipkan atau apa memang perlu project dulu baru baru memang dibuat ya atau yang dari yang disimpan itu diolah. Mungkin kurang lebih itu ya. Mangga Kang. Oke, oke. Mungkin pertanyaan pertama ya, terkait dengan mengingat gitu ya. Jadi konsep mengingat ini pada second brain itu malah menurut saya itu jadi makin mengingat gitu ya. Jadi makin daya ingatnya makin tinggi. Kenapa? Karena kita punya data backup nih, data backup dari ingatan kita yang kita simpan ke dalam second brain. Dan ketika kita sudah masuk informasi itu dalam second brain, kita sudah apa ya bisa bilang tenang lah, tenang karena eh, informasinya atau ilmunya sudah kita simpan dengan baik di media digital itu gitu ya. Nah, eh, mungkin analogi yang pertama adalah konsep tentang nama gitu ya. Dan ini memang problema di setiap orang. Ketika kita sudah berjumpa dengan banyak orang, ribuan orang kita jumpai, terus kita ketika berjumpa di kedua kalinya, ketiga kalinya, kita lupa namanya. Itu menurut aku hal yang wajar. Tapi ketika kita mengenal konsep second brand, itu bukan hal yang wajar lagi. Kenapa? Karena eh, apa ya? Informasi terkait nama, kemudian asal daerah, lalu apa ya keunikannya dia itu perlu dicatat menurut aku.
Kenapa? Karena Bonaparte pun ketika dia berjumpa dengan orang lain, itu dia catat gitu ya. Dia catat, dia tulis gitu ya namanya, sampai dia ingat terpatri dalam otaknya. Ketika dia sudah yakin dia mengenal namanya, si catatan itu dia coret gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau aku sendiri itu aku pakai namanya di Notion itu eh, di bidang relation atau hubungan. Jadi sekaligus ya. Jadi kalau aku bertemu dengan orang, aku langsung apa ya? Mungkin agak kejamnya dilabeli ya, melabeli ini hubunganku dengan dia seperti apa, namanya siapa, aku ketemu dia di mana. Itu aku punya database-nya sendiri gitu, teman-teman. Eh jadi gitu, aku punya database itu. Ketika aku lupa, aku bisa nge-call back lagi atau mempop up lagi si informasi tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk hal yang pertama. Mungkin yang kedua, cara gimana membuat second brand, memulai second brand. Mungkin langsung aja ya aku kita buka dulu lah, ulik laptopku seperti apa. Bentar ya. Oke. Bentar ya, aku share lagi. Oke. Oke. Siap. Nah, jadi ya ini. Jadi ini 4 folder ya. Aku tulis geologis brain. Ini masuk ke dalam berarti geo ini yang C. Nah, ini aku buat 4 folder ini aja untuk semua keperluanku, aspek kehidupanku di 4 folder ini aja. Project, area, resource, dan archive. Dan mungkin ini nggak banyak data ya, karena ini laptopnya baru berapa bulan ya? 3 bulan, aku baru ganti. Jadi belum masuk ke sini semua. Jadi pertama mungkin ke project ya. Di project ini aku bagi jadi 3 lagi. Awalnya pertama kali aku buat satu satu folder aja, project aja gitu ya. Isinya ada banyak. Ada pekerjaanku, ada personal projectku sendiri, ada project sampingan gitu ya. Nah, kalau project pekerjaanku ini ya, ini pekerjaanku di sini. Terus kemudian ini area, bukan area, project. Nah, ini personal project, ini project pribadiku sendiri. Aku mau belajar A, aku mau belajar B, aku mau bikin apa? Mochi. Nah, ini masuknya di sini. Nah, ini ada ketahuan deh. Nah, ini ya. Ini slide project masih kosong, ini kerjaan sampinganku. Terus kemudian selanjutnya ini area ya. Nah, ini area ini area-area yang nggak punya tenggat waktu. Misal kesehatan, komunisa, tadi keuangan, geofisika, yang terus berlanjut gitu ya. Dan beberapa folder-folder lain yang ini akan jadi apa ya bahasanya ya? Eh, informasi-informasi yang untuk hasil karyaku sendiri ya. Aku bikin laporan, bikin konten dan sebagainya. Gitu. Terus berikutnya ini resource ya. Resource ini masih kosong karena masih baru. Terus kemudian archive juga masih baru. Biasanya kerjaan-kerjaanku ku bawa ke archive. Cuma kebetulan karena database masih awal-awal dan device-nya juga masih awal, device-nya masih baru. Jadi aku masukkan ke dalam, nah ini masuk ke dalam perusahaan ini. Jadi seharusnya di dalam arsip ya teman-teman. Tapi karena masih dipakai terus untuk intermediate package, jadi laporan-laporan sebelumnya aku pakai formatnya untuk laporan berikutnya. Nah, itu masuknya ke dalam sini. Nah, terus gimana, eh, Kang, kalau misalnya ini kan foldernya banyak nih, terus bercabang-cabang gitu ya. Gimana ngakses biar lebih cepat gitu. Misal kita ke personal project, ke buku second brand. Kan butuh langkah banyak ya, apalagi kalau kita pengen ngakses yang lebih cepat gitu ya. Tinggal klik kanan, pin to quick, klik kanan, pin to quick access. Nanti dia muncul di sini. Nah, tinggal klik aja, kita langsung ke folder ini. Nah, tadi yang second brand teman-teman ada salin dia dan gambar, mind map, versi manuskripnya dan riset. Seperti itu. Nah, eh, terus kemudian pertanyaan dari Kang Rofi ya. Jadi gimana cara kita memulai? Coba mulai dari bikin bikin folder dulu aja, bikin folder dulu. Terus kemudian coba membiasakan dengan dapurnya Kang Rofik seperti apa. Nah, dapurnya Kang Rofik misal, aku deh buat project deh. Di sini misal apa, pekerjaannya apa, buat kodenya apa gitu ya.
Nah, kerjakan di situ. Misal kita selesaikan kerjaan ini dulu gitu ya. Misal di sini deh, yang pribadi. Nah, kita kerjakan dulu di sini gitu, satu-satu. Nah, kalau udah selesai, misal book second print udah selesai nih, nanti ku pindahin. Nah, ini ku pindahin ke arsip gitu, tinggal ku pindahin. Nah, nah ini karena masih buka foldernya, jadi belum bisa. Jadi dimatiin dulu folder yang ini. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi dipindahin ke arsip kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana ketika kita mengelaborasikan dengan folder lainnya gitu teman-teman. Itu dengan cara kita lihat fungsinya seperti apa. Misal Notion. Aku lebih suka Notion itu untuk pribadi aja terkait tadi tahunan. Ya, misal gini ya. Aku buat pribadi tentang emosionalku, tentang kebutuhanku, itu masuknya ke sini. Bisa belajar, belajar juga masuk ke belajar aplikasi, terus pekerjaan untuk monitoring, terus kemudian ini resolusi untuk tahun depan. Ini 2025, aku udah buat yang 2026. Terus kemudian juga ada ini tuh semacam master plan untuk 5 tahunan ya. Nah, ini juga aku buat di sini. Kemudian daftar baca, database teman, journaling juga aku di sini, to-do list. Udah nggak kepake di Notion karena menurut aku sangat ribet ya. To-do list aku pakai Todoist. Kemudian juga beberapa naskah pidato aku pakai di sini juga. Perencanaan naik gunung, misalnya naik gunung Sangar, terus kemudian naik gunung Kenceng, aku juga pakai di sini navigasinya, ROP-nya, logistiknya, dan anggaran-anggarannya. Ini aku pakai di sini. Ya, seperti itu. Kalau untuk Notion, teman-teman. Terus, kalau apa lagi ya? OneNote, ya, aku juga pakai OneNote juga. Ini mana-mana. Aku juga pakai OneNote. Terus kemudian, mungkin kalau teman-teman bagian dari geologi atau geodesi atau geofisika, kita juga ada namanya GIS ya. GIS itu satu folder tersendiri khusus untuk perpetaan dan itu semacam apa ya, eh, pemfolderan tersendiri lah kayak gitu. Mungkin itu ya Kang Rofik, intinya mah tetap dicoba dulu berdasarkan apa yang sudah dipelajari, lalu kemudian dievaluasi per tiap bulan. Tiago Forte juga bilang gitu, nggak ada yang sempurna dan terus dievaluasi. Sekiranya ketika aplikasi atau softwarenya merasa ini kurang bermanfaat nih, ya udah tinggalkan, kita cari yang lain kayak gitu. Mungkin gitu sih Kang Rofik dari saya. Saya kembalikan ke Kang Rama. Oke, terima kasih Kang Syahruf ya atas jawabannya. Mungkin dari yang lain barangkali atau masih ada tanggapan dari Kang Rofit atau Kang Dimi atas jawaban yang tadi silahkan. Kang Kang Maruf, kalau itu Notion itu memang diperlukan ya untuk lebih apa ya, lebih mengatur untuk pengatur dari caranya apa, dari relation, dari kita sudah baca buku itu perlu banget di Notion. Soalnya saya ada Notion tapi nggak dipakai gitu kan. Berarti perlu banget ya, Kang Maruf. Iya, perlu sekali. Kalau saya perlu sekali karena itu jadi database perjalanan hidup saya gitu, Kang. Dari dari segi baca buku, aku udah berapa berapa banyak nih buku yang aku baca. Ya, kemudian aku bagi dari tahun 2000. Aku baca buku 2016 mulai rajin sampai sekarang gitu ya. Mungkin dari 2023 deh, dari 2023. Terus aku bagi gitu kan dari jumlah buku per tahun, per jumlah tahun berapa, aku bisa hitung nih. Oh, ternyata aku baca buku itu cuma 6 buku loh per tahun gitu kan. Nah, jadi kita tahu gitu. Kita mengenal diri kita dengan data-data base yang sebelumnya sudah kita lakuin gitu. Nah, mungkin itu sih cara mengenal diri kita dengan kita punya database yang banyak. Kita bisa men-track baca buku kita bisa mencek database teman kita juga bisa men-track. Mungkin kalau teman-teman yang suka Notion di sana ada movie tracker gitu. Men-track film-film yang sudah ditonton atau sinetron-sinetron yang sudah ditonton, Netflix juga yang sudah nonton. Biasanya anak-anak Gen Alpha, Gen Z yang suka begitu. Kayak gitu, Kang Dimi. Siap, makasih Kang Maruf. Oke, terima kasih Kang. Selanjutnya dari yang lain silahkan jika ada pertanyaan.
Oke, mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan dan sebenarnya pertanyaannya mirip dengan yang Kang Rofik tadi sih ya, karena ini juga yang sering terjadi pada saya ya. Jadi mungkin kan kalau Kang Rofik tadi pernah sering nulis gitu ya di masa lalu gitu sekian, entah mungkin buat project atau apapun itu. Dan kalau saya mungkin ya seringnya nyari tahu juga sih berbagai hal gitu ya, pengen belajar tentang ini, belajar tentang itu dan sebagainya gitu dulu gitu ya. Dan kadang tuh pernah punya ide pengen ngelakuin itu someday gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang juga problemnya sama nih ya. Suka nyimpen gitu ya, suka input, suka nyimpen, tapi habis itu udah aja nggak buka lagi gitu. Masuk arsip doang tadi ya, nggak langsung jadi proyeknya atau malah kelupaan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut Kang Rofik nih, itu gimana ya? Jadi walaupun misalkan kita tadi udah ada yang list-list kuliner Bandung, walaupun kita mungkin contoh lah misalkan saya pengen ke Vietnam gitu, saya ngelis kuliner Vietnam, tapi saya nggak tahu kan kapan ke Vietnamnya misalkan. Terus saya taruh aja di arsip, terus lupa gitu, terus kayak ya itu kan contoh lah, atau apapun itulah. Jadi gimana biar eh kita bisa benar-benar memakai apa yang memang sudah pernah kita rancang atau yang sudah pernah kita catat supaya bisa kita terus monitor. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, oke, oke. Em, halo, suara saya masuk, Kang? Masuk, Kang. Oke. Ini ke Kang Rofik atau ke saya, Kang Ternama? Ke Kang ke Kang Syahruf, maksudnya pertanyaannya hampir Oh, mirip sih. oke, Hampir oke, hampir oke. serupa lah sebetulnya. Cuma konteksnya kalau Mm-mm. saya kan nyimpen-nyimpen gitu banyaknya nyimpen artikel atau apa gitu kan. Gitu. Betul, betul. Buat riset tapi habis itu jadi wacana doang gitu. Padahal udah dikumpulin sebenarnya. Gitu. Oke. Ini Kang, kalau di bukunya Tiago Forte itu kita bisa menunda, menunda project misal gini ya tadi ya. Aku buatin, misal gini, project gitu kan. Kita buat misal di sini personal project, kita buat tadi ya traveling ke Vietnam. Nah, misal pun di folder ini kita nggak jadi gitu ya, kita nggak jadi ke Vietnam gitu. Ya, kita bisa tunda, kita tinggal apa namanya kita buat di sini, kita pindahin ke mungkin bukan di arsip gitu ya, mungkin kita ke ide, gitu, ke resource gitu. Kita pindah ke sini, terus kemudian kita kasih catatan di sini. Misal di sini kita buat notepad-nya di situ. Nah, nah, di sini ya kita buat tertunda karena badai siklon gitu ya, siklon. Gitu. Mungkin 3 bulan lagi. Nah, sudah. Nah, karena kita sudah ini, kita file, kita simpan gitu ya. Tadi di project, assignment, mana nih kalau muncul tadi? Loh, nggak muncul. Nah, kita masukkan ke sini aja dulu ya. Save. Nah, oh ke Ini sini kan berarti. Salah, salah. Nah, jadi tadi nih file yang tadi, yang catatan ini kita pindahin ke resource ke traveling Vietnam. Nah, sini. Ya udah, nanti ketika kita pengen ke Vietnam lagi, kita buka lagi foldernya. Oh, ada catatan nih. Ternyata di sini tertunda karena beresiko mungkin 3 bulan lagi. Nah, setelah 3 bulan, kita bisa masukin lagi ke project gitu, teman-teman. Dan gimana cara apa namanya membuat kita menunda apa ya, mengendalikan agar tidak menunda-nunda project yang kita lakuin gitu ya, misal personal project gitu. Eh Masyarakat kita tetap ini harus menyelesaikan masakan-masakan kita ini gitu. Di folder ini mau nggak mau harus kosong gitu. Jadi misal kerjaanku ini ya tiga-tiga ini harus selesai berdasarkan tenggat waktu dan mau nggak mau harus dipindahkan ketika sudah selesai ke
Eh, ke Kang, area kalau aku punten. gitu. Sebelum dilanjut, ini lagi saya skrip atau enggak ya? Oh ya juga ya, sorry sorry sorry. Iya, iya. Hmm. Untung dikasih tahu Kang Robi, makasih banyak. Ini tadi saya sambil Oke. mengimajinasikan nih, kalau diklik gimana ya? Wah, wah. Oke oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi misal, oke, kebiasaan ini. Tadi kan aku buat folder traveling Vietnam ya. Nah, ketika kita merasa ada kendala di lapangan, seperti misalnya badai siklon gitu ya, ya mau nggak mau kan artinya ini project selesai gitu kan. Ya jadi ya sudah kita pindahkan ke eh, resort lah, mungkin resort. Nah, atau kenapa ke resort? Kalau menurut aku, karena mungkin aku 3 bulan lagi akan ke sana, makanya ke total resort. Kecuali kalau misal folder ini nggak akan pernah aku pakai lagi, nggak akan pernah aku buka lagi, baru aku masukin ke arsip, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian dikasih catatan tadi. Nah, terus aku buat catatan di notepad gitu ya. Tertunda karena badai siklon mungkin 3 bulan lagi, gitu. Nah, udah selesai. Berarti di projectku di sini sudah hilang gitu ya. Tadi kan ada 5 ya, 5 folder, tinggal 4, itu sudah hilang kayak gitu teman-teman. Nah, eh, seperti halnya kita di dapur ya teman-teman. Project itu gitu kayak seperti di dapur, seperti di tempat kompor kita. Jadi mau nggak mau harus diselesaikan gitu ya, berdasarkan dengan waktu. Jangan sampai lewat dari waktu tertentu gitu. Nah, kalau misal pun sudah lewat tenggat waktu dan dirasa memang nggak diperlukan lagi, ya pindahkan ke arsip aja gitu. Dan nggak mau dibuka lagi, pindahkan ke arsip. Atau misal file itu punya potensi akan dibuka lagi, bisa jadi ide atau bisa digunakan di project lain, ya masukkan ke resource kayak gitu, masukin ke resource ini kayak gitu. Jadi project ini akan terus kosong gitu teman-teman. Jangan sampai ada foldernya gitu. Itu yang harus kita mindset kita di parameter ini. Jadi book second brand nih nanti habis selesai apa mini workshop ini, folder ini akan pindah ini ke arsip sini kayak gitu teman-teman. Jadi mindset kita adalah parameter itu ada dapur gitu ya. Kita mencoba di depan dapur menghasilkan karya kita, laporan atau bikin naskah untuk pidato atau bikin konten ya dari manajemen eh, pengetahuan ini kayak gitu. Mungkin gitu Kang Rama. Oke, atur nuhun, Kang Ma'ruf ya. Jadi memang harus disiplin ya. Mirip metodenya dengan Kanban metode ya. Kalau kadang-kadang di pabrik atau di suatu proyek itu kan ada yang apa? Ada 3 gitu kan kadang-kadang mindahin dari yang ini ke work in progress ke yang done gitu kan. Jadi rapih dan Betul, bisa betul. termonitor gitu ya semuanya. Sehingga Mm-mm. bukan yang numpuk semua gitu kan atau ini semua tapi memang ya kita bisa ini dan arsip memang yang memang sudah kita simpan dan mungkin tidak dibuka dalam waktu dekat tapi jadi ya jadi koleksi yang mungkin bisa suatu saat dibuka gitu ya. Tapi yang memang ini buat ini ya harus di-engage-nya di bagian resource dan project tadi. Oke. Terima kasih, atur nuhun Kang Ma'ruf. Mungkin dari yang lain barangkali silahkan jika ada yang ingin bertanya. Dan ini juga termasuk diskusi yang pernah dulu Salman ya. Kayaknya Salman kita pernah diskusi tentang gimana caranya ngerapihin ini ya karena Salman ini juga termasuk yang punya banyak project ya. Dan waktu itu saya pernah mention ada satu metode yang bisa dipakai itu parametode dan ternyata di malam ini yang dijelaskan langsung ya oleh praktisinya ya oleh Kang Ma'ruf di sini. Oke, nah ini Salman ya, langsung muncul. Mangga Salman. Kocak pisan. Sama teh mau nanya, sama Kang Rama malah di spill ya. Waduh, bahaya ini kacau ya Kang Rama. Ya, jadi waktu pas setelah agenda ini ya BBC yang offline gitu ya, silaturahmi offline. Aku tuh penasaran gitu ya ke Kang Rama. Kang, gimana sih cara ngelola ini data banyak gitu sama Anda gitu kan. Sampai si device tuh error gara-gara saking banyaknya data
gitu. Dan sama nanti udah berkali-kali kayak gini kok kejadian lagi gitu ya. Cara-cara yang sama lakuin teh gitu kan. Kayaknya ada yang salah deh gitu kan. Nah terus di-mention sama Kang Ramate, coba deh belajar soal metode para. Apa Kang para teh gitu. Cari sendiri katanya gitu. Nanti kalau misalnya kita belajar. Nah sama nanti waktu itu udah nyari sendiri gitu kan. Tapi masih bingung ini teh gimana. Ternyata gitu kan. Di acara ini dibahas sama Kang Ma'ruf. Weh mantap. Alhamdulillah. Ya makasih Utangku bisa nih lunas Kang ya, Man Ma'ruf ya. ya. Udah di. Ya kacau ini. Utangnya lunas langsung ini mah Kang. Bahkan bukan lunas Kang. Ini mendapat lebih Kang. Kacau sih mantap. Oke, nah kalau dari sama sendiri penasaran gitu ya, kan tadi Kang Maruf teh pakai Notion gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa yang dipilihnya Notion gitu ya? Enggak yang lain padahal kan ada Trello, ada yang lainnya juga gitu. Kenapa gitu Notion gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain pakai Notion, pakai Google Drive juga enggak ya gitu kan? Soalnya kalau Salman banyak data ke Google Drive, tapi itu pun wah langsung aja upload gitu, nggak di manage gitu. Sehingga kalau nyari ya pusing lagi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau misalnya pakai Google Drive, Kang Ma'ruf sendiri gitu ya, ada waktu rutinan nggak ya gitu kan, per berapa kali sekali gitu untuk nge-upload data-data itu gitu. Soalnya kalau Salman gitu kan, lagi ngerjain project, pas lagi hektik-hektiknya, astagfirullah, nggak sadarin udah full lagi, kata Salman teh memori gitu. Ya gitu, nggak dulu, cukup lah ya. Udah 30 mah banyak tuh. Makasih. Oke, makasih Salman. Jadi acara ini juga didedikasikan untuk diskusi kita yang tertunda waktu itu ya, karena ngobrolnya pas udah mau pulang, tapi belum sempat ketemu lagi setelah itu. Oke, mangga Kang Ma'ruf untuk jawabannya, silakan. Oke, pertama mungkin kenapa aku pakai Notion itu karena aku tertular sama ada temen sahabatku lah, sahabatku di jurusanku yang mengenakanku terhadap para metode ini. Makanya aku coba menggunakan juga iseng-iseng lah para metode. Kok asik gitu ya? Kok jadi teratur hidupku. Segala informasi, file-file, kerjaan, waktu kuliah dan hobiku semua jadi jelas gitu. File mana, di folder mana, aku bisa akses semuanya. Jadi aku paham karena menggunakan parameter ini. Dan juga temanku itu apa ya, juga mendukung terkait juga resolusi tahunan. Dan dia pakainya Notion. Dan akhirnya aku juga pakai Notion. Nah, dari Notion itu akhirnya aku coba explore teman-teman. Dari awalnya resolusi tahunan, aku coba buat master plan-nya juga. Ternyata ada template book daftar baca atau book tracker. Oh, ada bisa pakai journaling di Notion. Oh, bisa juga pakai daftar hubungan atau database teman kalau aku di Notion itu pakai Notion. Jadi akhirnya aku apa ya merasa enak gitu ya kalau pakai Notion gitu. Dan beberapa misal checklist laporan gitu ya, misal ada laporan yang butuh revisian, aku biasanya pakai Notion. Karena biasanya kan kalau di Word itu ada komentar-komentar kan. Nah, dari komentar itu aku screenshot, aku tempel lah ke Notion. Akhirnya tinggal aku cekin checklist itu lebih enak. Nah, itu. Jadi mungkin Notion itu untuk basisnya personal itu unlimited kan. Dia unlimited block. Dan menurut aku itu bagus buat eh, personal apa ya? Untuk mungkin bisa bilang growingku di sana gitu ya. Dari targetku, cita-citaku, tentang mimpiku semua masuk ke dalam Notion kayak gitu. Itu satu kenapa aku Notion. Mungkin kalau Trello aku belum pernah nyoba, jadi mungkin kalau belajar Trello mungkin aku akan gunakan untuk hal yang lain gitu ya. Gitu. Terus berikutnya pertanyaan yang kedua itu tentang ini ya, cloud ya. Jadi benar kata Kang Salman, cloud itu menurut aku memudahkan kita untuk mengakses dimanapun kita berada. Cuma sayangnya kalau kita di area yang nggak ada sinyal, nah itu yang berbahaya ya. Jadi kita nggak bisa mengakses si file tersebut. Nah, aku juga pakai lebih tepatnya langganan cloud. Google Drive iya, OneDrive juga iya. Jadi Google Drive itu aku pakai yang 100 giga itu biasa aku pakai untuk sebatas memori temporal aja lah, short term-nya aja. 100 giga kayak ya cuma sekedar
file-file yang cuma singgah lah yang ku kirim untuk klien gitu ya. Ini eh, file-file yang untuk klien paling biasa pakai Google Drive. Tapi untuk database yang besar tadi yang untuk para metode itu masuknya ke OneDrive yang 1 tera kayak gitu. Jadi em, untuk OneDrive untuk cloud itu aku pakai biasanya hanya sekedar untuk mengakses file-file yang paling penting, misal kayak dokumen pribadi atau misalnya KTP, KK dan sebagainya yang perlu ditunjukkan ketika dibutuhkan gitu ya. Misal aku naik kapal atau naik kereta atau naik pesawat yang aduh lupa bawa KTP, aduh gimana? Nah, aku punya punya cloud-nya gitu di apa di OneDrive atau Google Drive kayak gitu. Lebih ke situ sih untuk sekarang. Mungkin kalau untuk penyimpanan cloud di besar belum ya. Kenapa? Karena entah kenapa ngupload itu berat banget gitu. Jadi waktu yang lama itu mau aku pindah ke cloud OneDrive, cuma sayangnya itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi masih proses. Dan sama, yang ku upload itu cuma di folder archive sama resource. Kalau area tetap di laptop gitu. Cuma memang ada file-file penting yang aku taruh di OneDrive gitu atau di Google Drive. Kayak misal foto-foto jadul yang kurasa kalau misal foto ini nggak dijaga itu akan hilang gitu ya foto-foto zaman masih HP-HP Nokia itu kan. Nah itu aku masukin cloud. Kenapa? Kalau misal dia ngendap di device yang sekarang gitu ya, itu nanti ketika rusak atau gimana hilang ya sudah kita nggak punya kenangan lagi. Nah itu mungkin itu sih kenapa aku juga pakai cloud gitu, Kang Salman. Oke, menarik ya. Jadi bukan cuma Google Drive sama Cloud juga ini mah lihat Kang Ma'ruf ya. Jadi semua dicoba ya. Kacau ini. Mantap, mantap, mantap. Nah, terus tadi kan ada petanya ya Kang ya soal second brain teh. Berarti itu dipetain juga sama Akang kayak ini disimpan di mana dan lain sebagainya Kang. Soalnya kan lewat ini ya pakai beberapa tools tuh. Ya betul-betul. Jadi terusnya ada folder tersendiri ya. Misal aku nggak pakai sih karena sudah ngalir aja gitu ya. Misal Notion buat personal pribadiku, target-targetku. Terus kalau misal OneNote, Word itu untuk kerjaan, untuk catatan webinar-webinar kayak gini itu pakai OneNote gitu ya. Jadi udah ngalir weh karena udah terbiasa pakai itu gitu. Dan memang mungkin ya nanti bisa aku buatin petanya gitu ya untuk pribadi sendiri. Dan kalau dari Tiago Forte sendiri bilang bahwa nggak apa-apa kita coba mengeksplor gitu ya segala software atau aplikasi yang kita gunakan. Kan ini sebetulnya memaksimalkan kita gitu ya di tingkat yang di puncak-puncaknya gitu. Ketika dirasa Notion nggak bagus buat kita ya kenapa harus pakai Notion gitu. Karena kan setiap orang punya prefernya masing-masing, setiap orang punya pilihannya masing-masing dan teman-teman punya gayanya masing-masing buat ngelakuin itu gitu. Gitu Kang Salman. Oke, mantap gitu ya. Tiap orang punya kesenangannya masing-masing ya gitu kan, nyamannya di mana gitu. Termasuk gayanya. Kalau mau gaya pakai Google Drive gitu. Enggak, malah jadi iklan ini. Oke, 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 menarik gitu ya. Kang ini ada satu pertanyaan lagi boleh nggak ya terakhir dari Salman? Nanti Eh, gimana Kang eh, Rama? boleh deh satu lagi ya. Satu lagi ya, oke ini Ya. cuma dikuotain satu ya khusus. Ah, ah. Nah, ketika kita udah pakainya itu adalah sistem second brain itu pakai online gitu ya, dengan pakai Notion lah, Google Drive lah, Cloud lah. Nah, soalnya teh penasaran, sama cara ngamanin datanya gimana gitu. Soalnya di era digital ini teh kan ada hacker gitu ya. Nah, itu tuh sama tuh suka takut gitu ketika sama teh pengen nge-upload file-file yang ada di laptop gitu ya ke drive dan sebagainya tapi takut ada yang ngebobol gitu. Sementara kan data-data teh ya sepenting itulah gitu dan ada data-data yang itu privacy kita gitu. Nah, itu gimana ya kan ya? Udah pernah kepikiran nggak atau bikin strategi apa gitu terhadap hal itu? Kalau sejauh ini ya, em, gini deh, sebetulnya
file-file yang kita upload di media online itu sudah pasti dibilang berbahaya ya, sudah nggak aman lah istilahnya. Mau itu di OneDrive, mau di Google Drive itu udah jelas nggak aman. Tapi kita kan yang punya kuncinya nih, kita yang punya passwordnya. Biasanya kan pakai email atau Gmail gitu ya. Nah, di situ kita mencoba untuk merutinkan passwordnya gitu. Passwordnya coba dirutinkan gitu. Jangan sampai apa ya disilang, udah password itu namanya sama untuk semua platform, email, Gmail, Yahoo, terus kemudian Facebook, Instagram segala macam, semua passwordnya sama semua. Nah itu yang bahaya. Kalau bisa teman-teman punya apa ya bahasanya? Ya rajin untuk mengganti password lah. Kalau misal pun kebingungan karena banyaknya account email dan apa password gitu ya. Coba dibuat daftar listnya gitu ya. Di bisa di Notion gitu ya. Di Notion juga nggak aman sebetulnya. Cuma setidaknya itu jadi apa ya daftar teman-teman untuk agar tidak lupa gitu. Untuk membuka si ininya si eh, file-file yang kita masukkan ke dalam online itu gitu. Dan menurut aku itu Kang. Jadi memang Tiago Forte juga bilang file-file yang sudah masuk ke online itu nggak akan pernah aman. Itu bisa diakses bahkan pun pemilik Google Drive atau OneDrive bisa mengakses itu sebetulnya. Dan untuk para hacker ya salah satunya adalah kita terus merutinkan password yang berbeda gitu ya setiap mungkin ada jedanya setiap minggu atau setiap bulan kayak gitu sih. Itu aja paling. Oke, siap. Jadi salah satunya itu ya untuk mitigasi resiko gitu ya dari cyber security. Wes, mantap. Kalau dari yang lain ada tambahan boleh banget ya. Apalagi Kang Rama kan katanya ngajar juga ya soal itu sistem informasi. Wah, paket lengkap lah ini mah gitu. Oke. Em, Mungkin ya pada akhirnya ini juga sih buat keamanan tambahan tuh ya memang kita perlu investasi juga untuk punya hard disk ya karena memang penyimpanan yang terbaik tetap yang analog ya. Jadi ya even kalau di bahkan di badan intelijen itu bahkan nyimpennya di disket gitu ya. Pokoknya yang memang benar-benar yang manual lah gitu. Benar tadi ya karena kalau udah online ya memang ada risiko. Cuma memang ya untuk data-data yang aksesibel yang mungkin bisa sering ini ya mungkin kita bisa mengandalkan itu ya tapi makanya perlu untuk punya beberapa jalur dan sumber plus juga teknik pengamanannya juga ya paling paling dasarnya memang di apa pakai yang email yang jangan sampai dihack ya dengan nambahin two factor authentication dengan rutin ganti password dengan juga kita ada jalur-jalur tertentu lah gitu ya supaya itu tidak sampai jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin seperti itu ya. Oke, karena kita sudah di penghujung acara ya malam hari ini ya sudah mau habis ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya teman-teman untuk sesi diskusinya. Tapi tadi ya sebagaimana sudah disampaikan Kang Ma'ruf, mangga ya dipersilahkan kalau ada yang mau DM langsung atau konsultasi langsung mungkin ya. Dibolehkan ya Kang ya. Untuk mungkin kalau mau nanya ataupun ini di luar forum ini. Boleh boleh Kang Rama. Silakan silakan. Oke, nah ini juga ada tambahan ya dari Teh Via ya. Ada beberapa opsi ya, salah satunya ada Obsidian, terus KM ya atau Knowledge Management yang full lokal ya, base-nya memang di laptop kita. Ya, itu bisa juga untuk meminimalisir, berarti yang dijaga laptopnya jangan sampai hilang ya. Jadi memang harus punya backup, online juga diamankan, dan kalau mau full offline, itu Obsidian jadi tools yang juga mantep banget. Mungkin kapan-kapan juga bisa ada workshopnya kali ya, karena itu salah satu tools yang juga cukup populer saat ini gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas diskusi dan partisipasinya yang luar biasa dari teman-teman semuanya dan juga atas penyampaian Kang Ma'ruf. Mungkin untuk menutup, barangkali ada closing statement mungkin dari Kang Ma'ruf buat menutup ya dan
mengclosure ya atau menyimpulkan dari acara kita malam hari ini? Mangga, Kang. Oke, mungkin second brand itu menurut aku ya istilah baru lah untuk zaman sekarang di media digital ya. Tapi menurutku balik lagi kepada dasarnya yaitu dalam mencatat teman-teman. Ketika kita mencatat segala informasi, ilmu-ilmu kita itu akan terus berdiri tegak teman-teman. Gak akan pernah lupa. Ketika kita nggak pernah mencatat, cuma diingat di kepala doang. Ketika kita lupa, ya sudah, ilmu itu sudah hilang, nggak akan nempel di badan kita. Jadi intinya adalah rajin-rajinlah mencatat gitu ya teman-teman. Walaupun kita sejenis apapun, sehafid apapun gitu ya. Manusia itu tempatnya lupa. Jadi jangan lupa mencatat. Itu aja, Kang Rama. Oke, mantap. Terima kasih Kang Ma'ruf ya atas penutup yang cukup powerful ya, Masya Allah. Ya, teman-teman, jadi nggak kerasa ya kita sudah sampai ya di malam hari ini ya, sesuai jadwal kita 21.30 selesai ya. Jadi dari obrolan ini, karena konsep kita ruang tengah, jadi kita santai ya, kayak ngobrol di ruang tengah konsepnya. Oke, kita belajar bahwa ya otak manusia tadi bukan buat nyimpen tapi buat mikir ya, makanya kemudian ada konsep second brain ini karena biar lebih ringan, ada tempat aman untuk ide dan informasi kita. Salah satu metode yang bisa teman-teman coba try dan pelajari, memang ya perlu kita pahami dulu tadi ya, ada prinsip code ya tadi, ada kemudian dituangkan dalam metode para untuk penyimpanan filenya yang bakal powerful kalau kita coba praktikkan lebih dalam. Dan yang paling terpenting tentu tadi ya, kita bisa mulai dari hal kecil ya, dari folder, kita coba susun, dari satu langkah dan juga dari catatan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Ma'ruf ya atas insight dan praktik nyata yang helpful banget ya malam hari ini. Terima kasih juga untuk sobat Baca Bareng Klub dan juga DRLK ya yang sudah hadir di sesi perdana. Insya Allah kita akan mengadakan ya bedah-bedah buku dengan topik-topik praktikal berikutnya. Jadi mungkin barangkali bisa jadi di sini akan ada yang jadi next speaker nih di yang acara berikutnya ya insya Allah. Ya semoga ruang tengah ini bisa terus jadi ruang hangat buat kita bertemu, berbagi dan tumbuh bersama. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat istirahat teman-teman semuanya. Selamat merapikan isi kepala dan selamat membangun otak kedua kalian. Kami dari segenap panitia DRK mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam, wabarakatuh. Kang Rama. Terima kasih banyak Oke, ya semuanya. ya makasih Kang. Selamat istirahat.